Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam kitab Matius pasal 9. Kemarin kita belajar bagaimana Yesus membangkitkan anak dari kepala rumah ibadat yang meninggal menjadi hidup kembali. Mari kita lihat Matius 9 ayat 27, kita melanjutkannya sampai 31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Yang menarik, setelah Yesus baru saja membangkitkan anak yang mati dari kepala rumah ibadat, langsung berkeluar dalam perjalanan menuju ke rumahnya. Di jalan raya dia diteriakin, dikejar sama dua orang buta yang berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Kemudian Yesus sepertinya tidak berpaling dan mendengarkannya, tapi Yesus tetap melanjutkan perjalanan sampai masuk ke rumah. Tapi dua orang buta ini berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Sampai kemudian orang buta ini ikut masuk ke dalam rumah di mana Yesus berada, dan Yesus berkata, "Percayakah aku dapat menyembuhkanmu?" Dua orang buta ini berkata, "Betul, aku sangat percaya." Jadilah sesuai dengan imanmu. Yesus meletakkan tangannya, maka meleklah kedua orang buta itu. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Yesus tidak langsung menyembuhkan pada waktu mereka berseru kepada Yesus meminta pertolongan? Bukankah dia berseru dengan sungguh-sungguh, berteriak dan meminta pada Yesus dengan sungguh-sungguh? Yang pertama, alasan kenapa Yesus tidak menyembuhkan pada waktu itu, karena Yesus tidak mau show off. Dia baru saja membangkitkan orang mati. Dia gak perlu show off membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, dia penyembuh, karena sudah terbukti mujizat yang besar membangkitkan orang mati belum pernah terjadi sebelumnya di daerah itu. Dan waktu itu begitu banyak orang-orang Taurat yang iri, jealous kalau sampai Yesus menyembuhkan di tengah jalan. Ini membuat akhirnya orang-orang Farisi tambah jengkel. Dan yang kedua, kenapa Yesus tidak menyembuhkan pada waktu itu di tengah jalan? Ketika orang-orang buta ini berseru meminta pertolongan, Yesus sedang menguji iman daripada si buta ini. Dua orang buta ini menguji apakah betul dia mengejar Yesus, mengejar yang dia percayakan, yang dia berseru, atau dia cuma pengen mendapatkan kesembuhan dan kemudian melupakannya, kembali kepada kehidupan yang lama. Dan yang menarik, ternyata dua orang buta ini, pelajarannya buat kita semua adalah, yaitu konsisten, persisten, dan juga gigih. Jadi kalau kita pengen mengalami pertolongan Tuhan, kalau kita pengen mengalami mujizat Tuhan, kalau kita mau mengalami apa yang kita kerjakan ini berkembang, gak ada cara lain, kita perlu gigih, konsisten, dan juga persisten. Karena problema manusia terbesar adalah hebat dalam memulai, lemah dalam konsisten. Manusia itu paling jago dalam hal memulai. Gak usah jauh-jauh. Biasanya kalau di awal tahun, biasanya kita langsung pengen buat resolusi, pengen baca Alkitab tiap hari. Betul, masih ingat? Dan begitu kita masuk tahun baru, betul antusiasnya begitu menyala. Baca Alkitab tiap hari,
Minggu kedua baca Alkitab tiap hari. Minggu keempat baca Alkitab tiap hari. Minggu kelima baca Alkitab tiap hari. Minggu keenam mulai bolong-bolong baca Alkitab. Minggu keenam makin bolong-bolong. Minggu ketujuh makin bolong-bolong. Sampai hari ini kita udah gak baca Alkitab lagi. Itulah manusia paling hebat dalam hal memulai, tapi lemah dalam konsisten. Padahal konsisten itu kemampuan untuk kita bisa bertahan atas hal yang sukar, dan membuat kita tambah berkualitas, berbobot, dan membuat kekuatan problem atau kekuatan musuh tambah lemah. Kekuatan seseorang tidak terletak pada besar tubuhnya, tapi pada kegigihannya. Persisten selalu meningkatkan kemajuan. Bukan yang kuat, tapi yang ulet lah, yang gigih lah, yang menjadikan mereka manusia besar. Jadi masalah besar akan jadi masalah yang kecil kalau kita konsisten berhadapannya. Sebaliknya, masalah kecil akan jadi masalah yang besar kalau kita menghindar daripadanya. Masalah yang banyak akan jadi masalah yang sedikit kalau kita konsisten berhadapannya. Sebaliknya, masalah yang sedikit akan jadi masalah yang besar kalau kita menghindar daripadanya. Bangsa Israel ketika keluar di tanah perbudakan di Mesir, baru keluar, ada di padang gurun, sengaja Tuhan kirim musuh-musuh yang kecil. Kenapa? Karena Tuhan tahu musuhnya nanti di tanah perjanjian jauh lebih kuat, jauh lebih banyak, jauh lebih buas. Itu sebabnya maka dikirimnya musuh-musuh kecil untuk melatih tangan bangsa Israel untuk ahli bertempur. Karena 400 tahun mereka budak di Mesir, 400 tahun mereka petani di Mesir, 400 tahun mereka peternak di Mesir. Itu sebabnya dilatihnya peternak jadi petempur, petani jadi petempur, budak jadi petempur. Dan karena mereka dilatih selama 40 tahun bertempur, begitu mereka masuk tanah perjanjian, mereka lihat musuhnya tidak lagi jadi besar. Karena kapasitas mereka sudah meningkat, maka mereka lihat musuhnya satu level atau di bawahnya. Hal yang sama, kalau kita mau melihat masalah yang besar ada di sekitar kita, kita perlu konsistenlah berlatih, konsistenlah berdoa, konsistenlah merenung firman Tuhan. Kenapa sampai hari ini kita gak pernah bisa bicara depan umum? Karena kita gak pernah konsisten berbicara di depan kelompok-kelompok kecil. Kenapa sampai hari ini kita gak pernah bisa masak? Karena kita gak pernah konsisten pergi ke dapur. Kenapa sampai hari ini kita gak pernah bisa bahasa Inggris? Karena kita gak pernah konsisten communication bahasa Inggris. Jadi masalahnya adalah kita tidak konsisten. Justru karena konsisten, maka kita menerima jawaban doa. Karena konsisten, maka kita jadi berhasil. Karena konsisten kita merenung firman Tuhan, maka kita jadi bijaksana. Karena konsisten kita berlatih, maka kita jadi orang yang expert, jadi orang yang ahli. Saya percaya 2 orang buta yang begitu punya banyak keterbatasan, karena konsisten akhirnya yang buta melihat. Mungkin kita buta dalam pengetahuan, mungkin kita buta dalam bisnis, mungkin kita buta di dalam organisasi, mungkin kita buta dalam membangun rumah tangga. Tapi ketika kita konsisten, maka mata kita akan tercelik, maka kita mulai bisa mengatasi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Kita lakukan perkara gagah perkasa. Tuhan memberkati. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.